Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu meneruskan kajian online kita, masih berbicara tentang sifat dan ciri orang-orang yang berbuat ikhlas. Semoga Allah memberikan kita semua kemuliaan, kelancaran, kemudahan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki buat ibu-ibu semua yang ada di dalam grup ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda semua, sebelum kita masuk kepada menjelaskan tentang bukti dan sifat dan ciri orang-orang yang berbuat ikhlas, kita menyelesaikan sedikit masalah ria, karena minggu kemarin kita sudah berbicara tentang ria atau kebalikan daripada ikhlas ini. Nah, ria berasal dari kata ru'yah, artinya melihat. Artinya ibadah seseorang yang dilakukan bukan karena Allah tetapi ingin dilihat orang. Artinya itulah yang dikatakan dengan ria. Dia beramal ataupun bekerja dengan mengharapkan pujian orang lain, bukan mengharapkan pujian dari Allah. Nah, itu dikatakan ria. Nah, ria ini punya saudara kembar, yaitu sum'ah. Nah, apa yang dikatakan dengan sum'ah? Kalau sum'ah ini adalah orang yang berusaha untuk mendengarkan ucapan, ibadah, dan amal solehnya kepada orang lain dengan maksud seperti ria. Nah, ini dikatakan dengan sum'ah, yaitu ingin didengarkan. Ya, dia ingin didengarkan. Kalau yang ria ingin dilihat. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan sum'ah. Nah, keduanya ini termasuk syirik kecil. Hukumnya haram dan kita harus menjauhi kedua hal ini. Nah, kalau kita lihat ria ini ada dua, yaitu yang berhubungan dengan dunia dan yang kedua adalah berhubungan dengan ibadah. Nah, yang berhubungan dengan dunia adalah semua jenis usaha seseorang dengan niat mengharapkan kedudukan ataupun pujian daripada orang lain. Nah, ini yang dikatakan dengan dia yang berhubungan dengan dunia. Apa contohnya? Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, apapun ya seseorang itu melaksanakan. Nah, kemudian dia pamerkan, dia foto-foto, dan ingin dilihat orang bahwa dia sudah melaksanakan ini, itu, dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan ria yang berhubungan dengan dunia. Yang kedua adalah ria yang berhubungan dengan ibadah, yaitu yang dilakukan seseorang selain mengharapkan ridho Allah, dia juga mengharapkan sanjungan dari orang lain. Misal memamerkan sedekahnya, ya. Nah, ini contohnya saja, contoh kecil. Nah, jika ditinjau dari bentuk ria itu dibagi tiga. Yang pertama adalah ria dalam niat. Yang kedua adalah ria dalam perbuatan dan tindakan. Yang ketiga adalah ria dalam ucapan. Apa contohnya? Ria dalam niat, misalnya seseorang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah ikhlas karena Allah, tapi hatinya ternyata tidak. Ya, karena dia katakan. Nah, kemudian yang ria karena perbuatan, yaitu orang misalnya yang berpakaian mewah dengan niat agar dia dapat pujian dari orang lain, ya, maka ini dikatakan ria dalam perbuatan atau tindakan. Nah, kemudian ria dalam ucapan, ya, yang itu yang tadi yang dikatakan sum'ah, sehingga dia ingin orang lain mendengarkan ucapannya, ya, mendengarkan ucapannya. Nah, ini contohnya seseorang yang memberikan nasihat pada orang lain. Misalnya bagaimana nikmatnya tahajud, tapi dia sendiri tidak pernah tahajud. Nah, ini ria di dalam ucapan. Nah, ukuran ria atau tidaknya pekerjaan seseorang itu niat ataupun getaran kolbunya. Nah, itu hanya dia sendirilah yang dapat mengukurnya dan merasakannya. Apakah yang sudah dilakukannya itu termasuk ria atau tidak. Nah, kita lihat yang pertama adalah ria dalam perbuatan. Apa contohnya? Sholat. Nah, kelihatan
tanpa memperlihatkan kesungguhan dan kerajinannya. Namun alasannya ternyata takut dinilai rendah oleh gurunya di sekolah misalnya, ataupun oleh orang lain. Nah, hal ini sebenarnya Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu di dalam surat Al-Ma'un, ya, dari ayat 4 sampai ayat 7, ya. Nah, itu kan sudah dikatakan ya di dalam surah Al-Maun itu, kalau kita lihat dari keseluruhannya, surah Al-Maun itu adalah menceritakan tentang orang-orang yang pendusta agama, ya. Orang-orang yang pendusta pendusta agama. Ya. Apa di dalam surah Al-Maun itu yang pertama ayatnya adalah ara'aitalladzi, ya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Ya, yang pertama adalah fawailul lil musallin, yaitu orang yang menghadiri anak yatim. Kemudian yang kedua adalah wala yahudu ala tu'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak mau memberikan makan orang miskin. Nah, di dalam ayat 4 sampai 7-nya inilah, ya, Allah mengatakan fawailul lil musallin, ya, celakalah orang yang sholat. Kenapa dia dikatakan orang yang sholat ini celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, sahun, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu? Maka celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa dia lalai? Nah, lalai di sini dikatakan karena dia alladzina hum yuraun, karena dia orang-orang yang telah berbuat riya. Kemudian wayamnaunal maun, yaitu orang-orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, jadi di sini dikatakan orang itu sholat tapi dia celaka. Kenapa? Karena dia sholatnya ada sedikitnya di dalam hatinya itu ria, ingin pamer, ya, bahwa dia sudah sholat. Ya, apalagi contohnya kita di rumah nggak pernah sholat qobli dengan ba'di, tapi kalau kita sholat di masjid, kita masuk dengan tahiyatul masjid, kemudian kita qobli dulu, kemudian nanti ba'di lagi. Kenapa? Karena orang lain lihat, oh ternyata orang ini alim, ya, orang ini bagus ibadahnya. Jadi niatnya sebenarnya hanya itu, supaya orang lain menganggap dia adalah alim. Nah, orang yang seperti ini maka kata Allah nggak dapat pahala apapun, ya. Itu yang pertama. Kemudian ria dalam perilaku. Ria dalam perilaku ini terdapat di dalam surat An-Nisa, ayat 142. Nah, dalam surat 42 ini apa kata Allah di sini? Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi maksudnya bahwa Allah memang membiarkan mereka dalam dalam pengakuan mereka itu bahwa dia itu adalah beriman. Sebab itu mereka dilayani saja sebagai melayani para orang mukmin. Nah, sementara itu Allah menyediakan neraka buat mereka sebagai balasan dari tipuan mereka, karena Allah tahu apa yang dilakukannya itu bukanlah karena Allah, tapi hanya kepengen pamer, pengen dilihat orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ria dalam tindakan. Nah, ini sangat jelas dan ini sudah kita bahas ya pada minggu yang lalu. Ria dalam tindakan ini artinya apapun yang kita lakukan itu bukan karena Allah, ya. Artinya kadang-kadang kita mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini dalilnya adalah di dalam surat Al-Baqarah 264. Yang ini juga sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang-orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun, apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi apapun yang dia lakukan, ya, maka tidak akan mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena dia sudah sebut-sebut kembali. Contoh, ya kadang-kadang kita tanpa terasa kita mengungkit kembali. Kesel dengan anak kita marah dengan dia, kamu ini gara-gara kalau bukan karena mama, kamu tidak akan bisa menikmati hidup ini, nikmat seperti ini. Kamu tidak akan bisa sekolah seperti ini. Kamu tidak bisa menjadi sarjana dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa itu semua akan hancur, akan hilang semua pahalanya, tidak akan mendapatkan apapun. Padahal kita sudah lama sekali mendidik anak itu menjadi, sehingga dia menjadi sampai mencapai sarjana sekian berapa puluh tahun, ya sekitar 23-24 tahun, habis hanya karena kata-kata kita, karena tindakan kita. Nah, jadi orang yang menyebut-nyebut sedekahnya itu, ini disetarakan dengan orang yang ria. Jadi hukumnya sama-sama haram dan tidak akan mendapatkan pahala apapun, dan bersih kembali, licin, habis semua pahala yang sudah dia lakukan. Nah, itu yang dikatakan dengan ria dan sum'ah. Nah, apa ciri-cirinya orang-orang yang ria dan sum'ah ini? Pertama kita lihat, dia tidak akan melakukan perbuatan dia akan melakukan perbuatan syirik kalau nggak dilihat orang lain, ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan baik kalau nggak dilihat orang, ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan baik kalau nggak ada orang lain melihat. Nah, itu. Yang kedua, amal ataupun perbuatan baik yang telah dilakukan seseorang itu diungkit-ungkit kembali atau disebut-sebut kembali. Nah, ini ya termasuk orang-orang yang tadi yang dalam surat Al-Baqarah 264 tadi. Kemudian ciri yang ketiga adalah beramal ataupun beribadah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itu pun dilakukan di tengah orang banyak. Kalau banyak orang baru dia lakukan. Kalau nggak ada orang nggak mau lakukan, malas-malasan. Yang keempat adalah amal perbuatan baiknya ingin selalu dilihat, diperhatikan, dipuji, didengar, ya, oleh orang lain. Nah, itu cirinya. Dan yang ciri terakhir adalah terlihat tekun dan bertambah motivasi dalam beribadah apabila mendapat pujian dan sanjungan orang lain. Sebaliknya, semangatnya menurun, bahkan menyesal apabila dicela oleh orang lain. Menyerah apabila dicela oleh orang lain. Nah, bahayanya bagaimana, Bunda? Ya, bahaya ataupun kerugiannya. Orang-orang yang seperti ini, dia tidak puas dengan apa yang telah dia kerjakan. Kadang-kadang timbul rasa hampa, gelisah di saat berbuat sesuatu. Kemudian juga akan merusak nilai kebaikannya dan pahalanya. Ibadah bahkan bisa hilang sama sekali, nggak dapat pahala apapun. Kemudian mengurangi kepercayaan dan rasa simpati dari orang lain, sehingga orang lain kalau tahu orang itu hanya pamer saja, orang tidak simpati lagi. Dan kemudian sering orang-orang yang seperti ini menyesal melakukan sesuatu apabila orang lain tidak melihat dan memperhatikannya. Begitulah, Bunda, pembahasan kita tentang ria.